Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini dimasuk penghujung bulan Syawal. Itu tandanya sebulan yang lalu kita melaksanakan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Ada satu hadis Nabi yang kita ulang-ulang. Kalau andai kata hubungan kita rusak dengan Allah, maka kita jalin kembali hubungan dengan Allah. Ada satu hadis Nabi yang terkait dengan doa malaikat Jibril. Hadis ini selalu diulang-ulang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan, sahabat, dekat mimbar. Seluruh sahabat mendekati mimbar. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat tanya, sahabat keheranan. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi berkata, qala inna Jibril alaihi salam aradali. Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Salah satu di antara 3 doa malaikat Jibril itu, yang pertama, ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Dia ketemu dengan Ramadan, dia jumpa dengan Ramadan, dia ikut puasa Ramadan, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Saya mau tanya pada kita bersama hari ini, Ramadan sudah meninggalkan kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah? Atau sebaliknya, jangan-jangan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terburuk dalam kehidupan kita. Kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka 1 bulan Ramadan disiapkan Allah sarana ampunan yang sangat banyak. Bukan berarti di luar Ramadan tidak ada ampunan, tapi Ramadan itu diberikan kelapangan, keluasan ampunan oleh Allah. Maka di bulan Syawal pun kita sama-sama mengintrospeksi diri kita untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di antara manusia yang tidak berdosa. Tidak ada di antara manusia yang tidak punya buat kesalahan. Tidak ada di antara manusia yang tidak buat dosa di kehidupan dunia. Semua manusia berdosa. Lantas solusinya bertaubat. Tidak ada pilihan lain. Kita bertaubat kepada Allah. Berapa banyak harta orang yang kita makan? Berapa banyak orang yang kita sakiti? Berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak tanah orang yang kita ambil? Berapa banyak uang masjid yang kita makan? Berapa banyak uang anak yatim yang tidak kita salurkan? Berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita distribusikan? Berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan? Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bertaubat kepada Allah. Jadi maaf, taubat ini beda dengan solat. Kalau solat 12 rakaat, 12 rukun, 13 rukun. Tapi kalau taubat hanya punya 2 rukun. Rukun yang pertama menyesal, rukun yang kedua tidak akan pernah mengulanginya kembali. Taubat tidak ada urusan dengan pimpinan.
Taubat tidak ada urusan dengan atasan. Taubat urusan kita dengan Allah. Akui dosa kita di hadapan Allah. Baru nanti kita kembali kepada hal yang terbaik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ini kadang-kadang malu kepada Allah. Di hadapan jamaah kita seperti orang soleh, tapi di belakang jamaah kita bermaksiat nyata di hadapan Allah. Kalau kita mau jujur hari ini, di mana-mana saya sampaikan, dosa yang kita kerjakan ini Pak, bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, dosen, PNS kah dia, orang yang diberikan jabatan kah dia, eselon 1, eselon 2, atau eselon 3. Kalau mau kita jujur hari ini, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita suapkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita masukkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukfar lahu, kalian tak akan dapat ampunan dari Allah. Maka tidak ada pilihan lain Pak kecuali kita bertaubat kepada Allah. Saya, kita semua. Jadi jangan disangkong bapak saya yang bertobat, kami para ustadz, para da'i, para penceramah, para ulama mesti bertobat kepada Allah. Karena kadang dosa kami kok lebih banyak pada dosa jamaah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ada dari manusia dia ajak orang pada kebaikan, tapi dia biarkan dirinya dalam kezaliman padahal dia baca kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mohon ampun kepada Allah. Apakah kita saja yang akan bertaubat? Jadi kalau risak hubungan kita dengan Allah, jalin hubungan dengan Allah dengan meminta ampunan kepada Allah. Jadi jangan disangka Pak, kita saja yang berbuat dosa. Para nabi, para rasul, mereka juga berbuat dosa. Jadi maaf, nabi dan rasul mereka juga berbuat dosa. Jadi jangan disangka kita saja yang berbuat dosa. Para nabi, para rasul itu berbuat dosa juga. Tapi bedanya kalau nabi dan rasul berbuat dosa, dia meminta ampunan kepada Allah, bertaubat dan taubatnya diterima. Yang maksum itu Rasulullah. Tapi walaupun nabi kita tuh maksum, apakah nabi kita tak punya silap dan salah? Ada. Nabi kita punya kesilapan juga. Kapan ketika itu? Suatu ketika nabi duduk, datang satu orang tua namanya Abdullah Umi Maktum. Ketika itu dia belum masuk Islam, tapi dia pingin masuk Islam. Datang Abdullah Umi Maktum, sudah tua, buta, datang kepada Nabi. Apa kata Abdullah Umi Maktum? Ya Muhammad, izinkan aku masuk Islam. Di saat yang sama datang kepala suku, nenek mama, orang kaya datang kepada Nabi. Ya Muhammad, ajarkan kami Islam. Nabi berpikir kalau diajan pajacit dan tua buto kok Abdullah Umi Maktum inyo surang dia akan masuk Islamnya. Tapi kalau diajarkan kepala suku kok, bukan dia saja masuk Islam, satu sukunya masuk Islam. Maka Nabi tinggalkan Abdullah Umi Maktum yang lemah, tua dan buta. Nabi ajarkan Islam kepada kepala suku nenek mama. Karena perkara inilah turun asbabun nuzul ayat. Abasa wa tawalla. Hai Muhammad, orang yang bermuka masam, telah datang satu orang lemah kepada kalian, minta ajarkan Islam. Datang orang kuat, minta ajarkan Islam. Engkau tinggalkan yang lemah, engkau ajarkan yang kuat. Apa kata Allah? Kalla, hai Muhammad, sekali-kali kau jangan berbuat demikian. Kena hidayah itu punya Allah. Salah Nabi, turun ayat membetulkan. Hari ini kalau awak salah Pak, ayat mana yang turun? Tidak ada. Paling-paling dulu wakil wali kota namanya ayat Cahyadi namanya. Jadi kalau Nabi salah, turun ayat membetulkan. Makanya jangan disangka kita saja berbuat dosa. Para nabi, para rasul mereka juga berbuat dosa. Siapa nabi yang berdosa? Ini kita bahas satu-satu. 45 menit, tidak lebih, tidak kurang. Ini ceramahku panjang pendek, honornya sama nih Pak. Baik. Satu, siapa nabi yang berbuat dosa? Pertama Adam alaihissalam. Apa dosa Nabi Adam? Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, diciptakanlah Adam. Ketika Adam diciptakan, setelah diciptakan, Allah perintahkan dalam Quran, wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diperintahkan oleh Allah seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pak, Bu, sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormati Nabi Adam. Illa iblis. Iblis tidak mau, kecuali iblis.
Kenapa iblis tidak mau sujud? Sama-sama sudah kita tahu, Pak. Alasan iblis tidak mau sujud 3 saja. 1, iblis berkata, ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api, sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Gengsi kalau saya sujud dengan Adam. Iblis mencoba membangga-banggakan asal-usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Hari ini, Pak, awaklah bangga lo dengan asal-usul keturunan nenek moyang awak. Laitan tu deang PJ wali kota awak kini go. Itu bininya tu adik-beradik orang Semondo je bini ambo. Camat awak kini go, lakinya tu pulang sanak ke laki ambo. Lurah awak kini go, pas adik ipar dari adik kandung ambo. Kalau adonan model itu pas mirip-mirip iblis. Nah, tak usah dia bangga-bangga dulu, Pak. Biasa-biasa je lah dia go. 2, kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni pimpinan para malaikat, nama saya Azazil. Ratusan tahun saya beribadah, ratusan tahun saya sujud, ratusan tahun saya bertasbih, teruji ibadah saya. Adam baru diciptakan, oh lun tontu omu sujud, oh lun tontu omu beribadah, tak mungkin saya sujud pada Adam. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Apakah salah? Tidak. Alasan iblis seperti itu lah banyak dibuat di awak kini. Awak pun bangga dengan kebaikan yang telah pernah kita lakukan. Kalau ndak gara-gara den ketua masajidnya, ndak akan serancak iko masajid. Kalau ndak den Pak RW nya, ndak akan dapat ang bantuan BLT itu. Kalau ndak den Pak RT nya, ndak akan lagi yang bantuan PKH. Kalau adonan model itu pas mirip-mirip iblis. Tersinggung lah. Ndak diundang sok bonti, ndak diagi amplop, ndak ada masalah. Dah, saya akan sampaikan saja di mana-mana, Pak. Jangankan depan Pak RT, Pak RW, depan Pak Wali Kota saya sampaikan seperti ini. 3, kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni senior, Adam tu junior, dan kau orang lama, Adam orang baru. Masa orang lama tunduk dengan orang baru? Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak salah. Alasan iblis lah banyak dibuat di awak kini kok. Mentang-mentang lah lama tinggal siko, baru pindah orang. Hei, ang baru setahun 2 tahun ang tinggal siko, letan tuang kaden lah bakarak-karak dan tinggal siko. Kalau adonan model itu pas mirip-mirip iblis. 3 perkara inilah yang membuat iblis terusir dari surga. Tinggallah Nabi Adam berada dalam surga. Berapa lama Adam tinggal dalam surga? Sangat lama. Berapa lama? Sangat lama. Berapa panjang? Sangat panjang. Kalau ditanya berapa tahun Adam tinggal dalam surga, matawa. Karena tidak ada hadis yang mengatakan berapa lama Adam tinggal dalam surga. Karena mohon maaf, Adam kopak ikut ceritanya bukan setahun 2 tahun. Namu ambo Saprinaldi, namu ayah ambo Dahlinur, namu omak datu ambo namanya Saib. Di paspor ditulis namu ambo Saprinaldi bin Dahlinur bin Saib. Ambo tanya ke ayah ambo, ya, namu ayah siapa? Namu datu ayah go, ayah Saib kok. Kata ayah ambo, itulah ndak joleh di ayah ada. Orang membau tuk janggui je nya. Ompek kate namo kabur. Ini kok cerita Nabi Adam kok bukan cerita setahun 2 tahun. Berapa jarak kita dengan Rasulullah? Hampir 1500 tahun. Berapa jarak antara Rasulullah dengan Nabi Adam? Berapa, Pak, jarak Rasulullah dengan Nabi Adam? Ada yang tahu? Itu makanya Pak jangan piti ke piti je dia tong. Nya perlu dikaji silsilah biar tentu berapa jarak Rasulullah dengan Nabi Adam. Berapa tahun? Bukan setahun 2 tahun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Man'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Berapa ribu tahun? Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam. Berapa ribu tahun? Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Berapa ribu tahun? Itu bukan cerita setahun 2 tahun.
Maka saya sampaikan buat kita bersama. Ada jemaah saya, Pak Ustaz, besok kami pulang kampung Ustaz. Ngapa pulang kampung? Ambo kan tuli namu ambo, namu ayah ambo, namu datuk ambo, namu kakek-kakek ambo. Ambo tulis Ustaz. Untuk apa? Biar ambo tengok Ustaz, jangan-jangan kakek-kakek ambo kate bersuwo dengan jalur para nabi. Saya sarankan tak usah. Kenapa? Nanti masuk dengan ketemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Ketemu dengan jalur Fir'aun, Pak, patah semangat. Jadi jangan memaksakan diri. Maka ini ceritanya bukan cerita setahun 2 tahun. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Berapa lama? Sangat lama. Untuk menemani Adam diciptakanlah Hawa. Maka tinggallah Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri, tinggal dalam surga. Titik. Sampai si kojan banyak tanya. Kini jemaah banyak sok cadik, bantu codik, tapi bongak. Bertanya Ustaz, bertanya cik, siapa Pak Kuah yang nikahkan Adam dan Hawa tu? Jadi tidak usah bertanya. Bertanya tu boleh Pak, tapi yang bertanya menambah iman. Kalau tidak bertambah iman, tidak usah bertanya. Karena Nabi buat warning. Apa kata Nabi? Innallaha kariha salasa. Ada 3 perkara yang dibenci Allah. Innallaha kariha salasa. 3 perkara dibenci Allah. 1, kila waqala kila waqala kila waqala kila waqala kila waqala. Katanya. Itu paling dibenci oleh Allah. Ibu-ibu duduk di kedai bercerita pagi hari sambil belanja. Apa kata ibu-ibu? Lah dapat kalian kabar terbaru. Kabar apa tu? Pak RW awak babini 2. Dan kecek ibu sebelah. Dari mana kau dapat cerita? Kecek-kecek orang. Kila wa qala. Allah paling benci. Makanya ibu-ibu saya sarankan, kalau tidak tahu sumber cerita, tutui muncung kau, jangan berceritanya. Allah paling benci. Yang kedua, kasratun soal, banyak tanya. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Karena ini Allah gambarkan kisah Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Wahai kaumku Bani Israel, carilah sapi batino. Kalau dicari di Bani Israel sapi batino, selesai urusan. Tapi di Bani Israel kau tagih-tagih bertanya Bani Israel, wahai Musa, yang kau maksud sapi batino tu kulitnya hitam, coklat atau kuning? Dijawab dek Musa, kuning. Bertanya lo balik, kuningnya kuning pakai atau kuning jalan? Dijawab dek Musa, kuning pakai. Bertanya lo balik, kuning pakainya badannya gomuk atau kurui? Gomuk, akhirnya tidak bersobok sapi dia. Nah, makanya tidak usah banyak tanya. Agama ni amalan. Jadi kalau ada ustaz ceramah sini, Pak Ustaz tanya bagaimana solat khusyuk dan khudu, tidak usah tanya. Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, sempurnakan adabnya. Sampai pada hakikatnya Allah titipkan solat khusyuk dan khudu. Tidak usah ditanya ke ustaz tu alun tentu khusyuk sembahyangnya nih. Jadi agama ni amalan, buat sajalah, kerjakan saja. Maka tinggallah Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga. Apa yang ada di muka bumi ada di surga. Apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Seluruh fasilitas surga nikmatilah illa kecuali satu. Jangan pernah menyentuh dan memakan satu buah bernama buah kuldum. Buah itu buah yang terlarang. Maaf, karena inilah penyebab Adam terusir dari surga. Satu, secara syariat Adam memakan buah kuldi. Yang kedua, ini yang terpenting, Adam dan Hawa terusir dari surga. Penyebab yang kedua, Adam melanggar larangan Allah. Karena itulah Adam terusir dari surga. Bu, Pak, saya mau sampaikan pada kita bersama, maaf, kalau hanya memakan buah kuldi, saya pikir tidak ada persoalan. Karena buah kuldi itu, maaf, saya mau sampaikan pada ibu-ibu sekalian, di surga itu ada 2 jenis buah-buahan. Jadi ingat, di surga itu ada 2 jenis buah-buahan. Satu, buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Yang kedua, buah-buahan surga yang tidak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Yang tidak diizinkan salah satunya buah kuldi. Makanya bapak berangkat haji atau umroh, tunjukkan dengan saya mana batang dan buah kuldi. Tidak akan ada, karena Allah tak izinkan tumbuh di muka bumi. Tapi ada buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Ada, banyak. Watin, wazaitun, buah zaitun, daun bidara, kurma, itu semua tanaman surga.
Jadi makanya Pak, sampean ke bini awak besok pagi di pekarangan rumah itu tanam batang tin, batang zaitun, batang kurma, daun bidara. Itu semua tanaman surga. Daripada bini awak menanam-nanam keladi jando bolong dak jole itu, la ilaha illallah. Dak bau tak tiba juta-juta bi. Tanamlah batang tin, batang zaitun, batang kurma, daun bidara. Ditanya oleh orang, "Pak Ustadz, kenapa nanam?" Alhamdulillah, Nabi kami banyak menyampaikan tentang keutamaannya. Selesai. Nggak usah berdebat, Pak. Ikut mentang-mentang lah nanam batang tin, batang zaitun lah berbuah. Alhamdulillah, kami dah dengar kajian Ustadz, kami dah tanam batang tin, batang zaitun, dan sekarang sudah berbuah. Inilah tanaman surga, inilah buah-buahan sunnah. Nggak usah. Beko bertumbuh awak beko. Karena negeri kita ini lucu. Ada buah-buahan sunnah, ada buah-buahan yang bid'ah. Ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah. Ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah. Kalau buah tin, buah zaitun, buah sunnah, berarti buah jengkol, buah durian, buah rambutan, buah salak, buah bid'ah. Apa tumbuh jadi bekowa? Nggak usah. Tanam saja, selesai urusan. Jadi kita tidak usah berdebat-debat lagi perkara-perkara yang tidak mesti diperdebatkan. Sama dengan perkara janggut, Pak. Maaf, Bapak mau pakai janggut boleh, tidak pakai janggut tidak ada masalah. Kena janggut kok bukan rukun sembahyang. Bapak mau berjanggut boleh, tidak berjanggut tidak ada masalah. Ustaz, Nabi awak berjanggut, oke. Sahabat berjanggut, iyo. Orang Arab berjanggut, iyo. Orang Arab dengan kita beda. Indonesia ini rasnya Mongolit. Mongolit itu mayoritas tidak berjanggut. Kalau adonan berjanggut, tumbuhkanlah. Kalau yang ado tidak berjanggut, jangan dipaso-paso lo tumbuh. Jadi agamaku simple, Pak. Yang membuat susah aku beragama kan sepeda tidak berlampu saja. Jadi agama ini simple. Ustaz kok pakai janggut? Pak, Bu, ambo pakai janggut kok. Letan tu dia apa? Pertama mengamalkan sunnah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Ustaz lebih labik janggutnya pada Ustaz. Okeylah, daripada dek Abu Lahab lo awak bertumbuk. Bapak ibu letan tu ambo pakai janggut kok. Pertama ambo pakai janggut kok jago-jago. Dia apa jago-jago? Jago-jago. Apa yang dijago-jago? Jago-jago. Kalau besok di akhirat masuk surga, tiketnya pakai janggut, mampu kalian tak berjanggut kok. Jadi suku-suku ambo lah janggut ambo. Jadi tidak perlu berdebat. Sama dengan kita makan, Pak. Bapak baca kitab mana saja, buku mana saja, sunnah Nabi itu makan 3 jari. Nabi makan 3 jari, sahabat makan 3 jari, orang Arab sampai sekarang makan 3 jari. Sunnah tuh makan 3 jari. Orang Arab sampai sekarang makan 3 jari. Wajar, karena orang Arab tuh makanan pokoknya korma sama roti. Kalau awak makan 3 jari, makan soto, jo bakso, lotui boleh. Jadi tidak usah berkelahi. Kalau ingin makan 3 jari, boleh. Kalau ingin makan pakai sendok, tak ada masalah. Jangan pula dibilang orang makan pakai sendok mengikuti Yahudi dan Nasrani. Terlalu rendah harga diri umat Islam, jatuh kepada Yahudi dan Nasrani hanya gara-gara makan pakai sendok. Makanya beragama itu mudah. Cuma awak sepeda tidak berlampu, kau nak membuat payah beragama. Nah, tapi kita tidak bahas itulah. Adam dan Hawa terusirlah dari surga. Kenapa dosanya? Melanggar larangan Allah. Terusirlah Nabi Adam dan Hawa, turun ke muka bumi. Dalam sejarah disampaikan, Hawa dipisahkan dengan Adam. Hawa diturunkan di daerah Jiddah. Makanya Jiddah itu asal namanya Jiddatun. Adam diturunkan di 2 tempat menurut sejarah. Satu, daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang lah sampai ke situ, Pak? Alun. Yang kedua, keterangan sejarah kedua, Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Ada yang lah sampai ke situ? Alun jo. Makanya Bu, Pak, kalau piti banyak, rumah gadang ame banyak, piti banyak, oto banyak. Kalau banyak piti jalan tu pergi ke luar negeri. Ambo kok bentuknya buruknya, tapi hobi ambo jalan ke luar negeri. 2003, 2006, 2009, Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau dak corona potang, dak ada corona potang, ambo berangkat ke 7 negara di Asia. Tapi dek corona ndak jadi berangkat. Visa sudah keluar, corona datang, tak jadi berangkat. Makanya ambo sampaikan ke Bapak Ibu, kalau punya piti, jalan tuh ke luar negeri. Ikut ndak tinggal di kota, tampangnya sok-sok orang kaya, piti banyak, oto banyak, rumah gadang, jalannya ke Sungai Ucil, Sungai Pulau Cinta, ke Palau Banda, Sungai Galombang, kampungan. Jalan tuh ke luar negeri, biar tontu atau sampai bersejarah.
tampang-tampang orang kota mandi yo di Pulau Cinta, Jawi mandi di Pulau Cinta, awak ikut lo mandi situ. Nah, saya tidak menghina anda kalau dapet jalan ke luar negeri nak tontu tompek bersejarah tu. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam. Selama Nabi Adam turun, Adam memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena Adam tahu dia berbuat dosa, melanggar larangan Allah. Adam baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam baca doa ini? Adam baca doa ini, ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam, Pak. Apa dan membuat hati awak kore sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Ibu bapak bukan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Akui dosa kita di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Satu, Adam alaihissalam. Dua, Nabi mana yang berbuat dosa? Yunus alaihissalam. Apa dosa Nabi Yunus? Dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kenapa kaum Nabi Yunus? Kaum Nabi Yunus tu muncungnya baciri. Sama aja muncung-muncung bini awak kini kok. Muncung Nabi Yunus tu baciri. Tidak tahan Nabi Yunus, dia tinggalkan kaumnya, dia pergi naik kapal menyeberangi lautan. Di tengah laut berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari lautan, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Bapak ibu tidak perlu mencari tahu apa nama ikan yang memakan Nabi Yunus, tidak penting. Tidak perlu mencari tahu di laut mana Nabi Yunus ditenggelamkan, tak perlu. Yang penting Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, berada dalam perut ikan. Berapa lama? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Jadi kopak kisah Nabi Yunus kok meninggalkan kaumnya karena kaumnya muncung baciri, itu hampir mirip dengan kisah pengurus masjid. Nah, kalau ada pengurus masoji berhenti jadi pengurus dek gara-gara ndak tahan dengan muncung baciri jamaah, aku kisahnya mirip dengan Nabi Yunus alaihissalam. Saya mau ingatkan, pengurus masjid mengurus masjid itu Pak gampang-gampang susah. Dibilang gampangnya susah, dibilang susahnya gampang. Datang pengurus masjid solat berjamaah ke masjid, jamaah nan muncung baciri go batu tumbennya pengurus masjid sembahyang kini tentu yo kau nyo pengurus baru, salah yo. Besok pagi ndak tiba pengurus ke masjid, apa kata jamaah nan muncung baciri, ma tampang hidung pengurus kau, salah yo. Hari ketiga tiba pengurus ke masjid, lah selesai sembahyang pengurus minum kopi di teras masjid, apa kata jamaah nan muncung baciri, piti impak mana lo dipakai dek preman. Jadi ngurus masjid kok Pak gampang-gampang susah. Jadi mohon maaf, sama dengan satu orang anak sama ayah pergi ke pasar, tapi naik kudo. Hari pertama ayahnya naik kudo, anaknya nan melo tali kudo. Apa kata orang pasar? Ayah ndak bau tak, ayah dia anak lu suruh mendorong, salah. Hari kedua gantian, ayah naik ke kudo, maaf anak naik ke kudo, ayahnya mendorong. Apa kata orang pasar? Anak ndak bau tak, anak dia ayah lu mendorong, salah yo. Hari ketiga naik kedua-duanya ayah yo anak dia kudo. Apa kata orang pasar? Memang keluarga ndak bau tak, kudo kurui naik lo baduo, salah yo. Hari keempat turun kedua-duanya, ndak ada yang naik. Apa kecil orang pasar? Keluarga bongak, kudo doa mau jalan kaki. Jadi ngurus masjid kok Pak ndak pernah batu, maka pakai ilmu basi yo, basi banak, basi pakak ajalah. Asal niat kita lurus, kelola. Bu, Pak, saya ini ketua umum masjid. Masjid saya Masjid Al-Ikhlas, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Tak jauh dari rumah Ustadz Abdul Somad, dekat jembatan belok kanan. Bapak Ibu boleh datang ke masjid saya, datanglah. Alhamdulillah. Masjid saya itu dulu 2 tahun yang lalu musola, sekarang sudah dirubah jadi Masjid Al-Ikhlas. Kalau pekarangannya masjidnya hampir sama besar sedikit, tapi pekarangan kami jauh lebih besar.
Pekarangan parkir kami bisa menampung hampir 150 kendaraan roda 4, saking besarnya. AC di masjid amo sama, tapi tidak model iko dah Pak. AC iko ada sub, ada sepeka, setengah PK. Masjid kami AC-nya tidak ada yang merek lain kecuali Daikin. 2 PK, sepeka. Tidak, kau nak nyombong, kau cerita aja banyak. Nah, saya ingin sampaikan, saya pengurus masjid, saya ketua umum masjid hampir 2 tahun. Masjid saya itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu datang ke sana, boleh survei sesekali. Di depan masjid saya itu ada stainless air panas. Air panas anytime 24 jam. Minuman tersedia 17 macam. Ada sirup kuning, ada sirup hijau, ada sirup merah. Ada kopi, ada teh, ada cappuccino, ada Milo. Yang tak bisa minum gula, ada gula Tropicana. Anytime, every time, 24 jam. Di samping masjid kami itu ada badan usaha milik masjid, grosir beras. Jadi keuntungan setiap bulan dibagi pada masyarakat miskin. Dan insya Allah akhir bulan ini akan datang ATM beras. ATM beras itu kita siapkan untuk fakir miskin. Asal dia mau ke masjid sholat, silakan mengambil ATM beras 1 kilogram 1 hari untuk fakir miskin yang ada di lingkungan masjid. Di belakang masjid ada cucian Honda dan cucian mobil. Bapak Ibu yang sholat Jumat di sana, setiap Jumat pagi sampai sore free untuk cuci Honda dan cuci mobil. Di sebelah cucian mobil ada pangkas rambut. Bagi yang sholat berjamaah Jumat di sana, free dari pagi sampai sore untuk pangkas rambut, ditanggung oleh masjid. Makanya masjid kami itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Kalau kini lah berganti namanya, orang menyebutnya masjid kami Masjid Kambiang. De apa kambiang? Maaf, acara di masjid kami kajian subuh, halal bihalal, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, puasa nisfu Sa'ban, ibu-ibu puasa Rajab. Maaf Bu, ayah aku model iko ndak pakai di masjid kami. Nah, terhidang gulai kambiang kiri kanan, gulai kambiang, jamaah makan semuanya. Kalau acara-acara PHBI model iko, kue-kue yang ibu bawa tu lope, godok, bakwan tu ndak pakai di masjid kami. Makanya mohon maaf, dakwah pertama itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah itu pertama kali adalah dakwah ila ta'am. Ajak orang makan. Makanya Bapak Ibu saya ajak berjalan-jalan, kelilinglah di Kota Pekanbaru. Saya mengisi kajian rutin di mana? Di Masjid Nurul Yakin rutin di Sail, di Al-Falah Jalan Sumatera, Raudatul Solihin Bukit Barisan, di Nurul Huda Ronggowarsito, di Ait Thayyibah Jalan Cemara, hampir 34 masjid. Saya mengisi kajian rutin. Di mana ada masjid yang menghidangkan makanan dan minuman, pasti jamaahnya ramai. Iyo atau enggak? Iyo atau enggak? Tapi kalau hidangannya godok ke godok, bakwan ke bakwan, abon tuak kola jamaahnya. Nah, ambo bukan tak suko ke bakwan, suko. Tapi kalau bakwan yang digoreng maghrib tadi, ikunan awak bawa ke masjid bakwan tadi pagi lah gopuk kore. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan, Pak Ustaz, kambiang tu mahal Ustaz. Kalau Ustaz, iya masjid kayo, maaf, saldo masjid kami minus. Kambiang mahal, kambiang manonan mahal. Kambiang akikah, iya 3 juta. Kambiang korban, iya 3 juta. Yang nyuruh ibu bapak beli kambiang korban siapa? Po ibu ke kandang kambiang, cari kambiang batino. Boreknya 20 kilo, matonya celek, kakinya pincang. 500.000 kambiangnya. Masa boleh kambiang, agi cabodak. Undang kiri kanan masjid. Kalau tak tiba orang kau potong telinga mbak. Tapi kalau godok ke godok, bakwan ke bakwan, ya bentuk akola jamaah. Nah, makanya pengurus masjid itu jangan gilo impak ke impak aja pikirannya. Pikirkan bagaimana orang mau datang ke masjid nih. Mulai masjid melayani umat nih. Saya sampaikan Pak, 3 bulan saya di Jogokarian, 1 bulan saya di Klaten, di Jawa Timur berbulan-bulan. Saya melihat orang manajemen masjid. La ilaha illallah. Bapak tahu enggak? Orang sholat berjamaah di Klaten dan Jogokarian, sholat subuh saja 1.500 orang. Apa hadiahnya? Bukan makan kambiang, hadiahnya door prize, 1 berangkat umroh. Coba bayangkan Pak, begitu orang nak melembutkan orang ke masjid nih. Makanya mulai hari ini ada pengurus bertanya dengan saya, Pak Ustadz, oke lah, awak boleh kambiang beko 500, masak bumbunya abi 300, embel-embelnya abilah 2 juta. Awak undang kiri kanan masjid, ramai orang datang Ustadz. Tapi ketika impak dijalankan, terkumpul 800-nya Ustadz. 1,2 kama akan dicarian. Pak, saya mau sampaikan kepada pengurus masjid yang ada di muka bumi ini. Masjid ini tanamkan dalam hati, bukan punya kita. Ini punya Allah. Kita hanya diminta untuk mengelolanya, memanagenya. Seandainya warga sini tak ada 1 rupiah pun membantu masjid ini, demi Allah, Allah akan utus orang lain untuk membangun masjid ini. Karena ini masjid Allah. Mental seperti itu mesti ada pengurus coba. Aku undang. Tapi kalau godok ke godok, lope ke lope, bakwan ke bakwan, ya bentuk kola jamaahnya.
Kita ni lucu. Saya kata jemaah, beginilah keadaan jemaah kami. Disuruh cari solusi untuk meramaikan jamaah, terlalu banyak teori yang kita kemukakan. Maka kita belajar, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak percaya, besok kalau ada acara model itu, kalau masih bakwan ke bakwan, tidak usah undang ambo, undang ustaz lain saja. Kalau bantu kambing, saya bantu 1 ekor datang ke masjid ni. Kalau bapak masjid ni bantu 1 ekor, saya sumbang impak 1 ekor kambing. Buat tabligh akbar peringatan Muharram, saya bantu 1 ekor kambing. Undang kiri kanan masjid, kita akan lihat perubahan jamaah. Karena kalau orang makan bakwan, di rumahnya makan bakwan, dia nyok lombui bakwannya, sikulah kore sojo gopuk lo la ilaha illallah. Maka kita belajar, Pak. Saya tidak nyalakan siapa-siapa, tidak. Belajar. Saya mau tanya, Pak RW, kau masoji RW atau RT? RW. Berapa kakak di RW kau, Pak? 250 kakak. Yang non muslim berapa kakak? 3. Berarti 250 tinggal 247. Yang jando berapa kakak? Yang jando. Enggak tuh jando tuh perlu makonya pengurus harus tahu kok jando berapa kakak? Berapa kakak, Pak? Kira-kira 10 kakak, non muslim 3, jando 10, berarti 3 boleh. 250 dikurang 3 boleh. Berarti lebih kurang sekitar 237 muslim yang ada kakak kepala keluarga. Pengurus masjid mesti memastikan, mesti memikirkan. Kalau zuhur asar okey lah nyok kerajo, maghrib isya minimal subuh harus ada 237 laki-laki solat berjamaah di masjid itu. Itu kalau nyo surang, kalau dibawanya bininya berarti ompek rati 70 ompek. Itu kalau bini cie, kalau bini 2. Seperti itu pandangan pengurus tuh, Pak. Baru berpikir namanya. Bagaimana orang meramaikan masjid? Sayang, Pak, masjid sekarang sudah ramai. Di mana-mana Pekanbaru sudah ramai. Saya minta pada kita bersama, saya pribadi, Pak, saya juga punya PR. Saya juga punya PR, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita lucu juga. Kita masjid ini kita buat megah-megah. Orang sembahyangnya la ilaha illallah. Di Thailand, saya 2 bulan di Thailand, Pak. Saya demi Allah, di Thailand tuh saya 2 bulan. Ya'la, Patani, Naratiwat, Songkla. Saya solat di masjid perkampungan muslim tuh la ilaha illallah. Itu solat 5 waktu mereka, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, samu banyak jo sembahyang Jumat. Onu beda masoji awak, banyak lu kipi angin pada orang le. Panjang lu sejadah pada jamaah le. Inyo azan, inyo lo komat, inyo imam plus makmum, inyo doa, inyo lo mengaminkan. Mana yang lain? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan kita belajar hari ini, jadikan masjid itu sudah mulai melayani umat. Belajar demi Allah. Allah lebih tahu cara mengurus masjidnya ini, karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah minta kita mengelolanya. Kelolalah. Tapi kita tidak bahas panjang lebar masalah masjid ini. Ini seremonial saja saya ingin sampaikan. Makanya Bapak Ibu berjalanlah di Pekanbaru nih. Lihat di mana-mana masjid yang ada hidangan makan dan minumnya. Di Masjid Nurul Yakin, orang puasa Senin dihidangkan makanan berbuka. Orang yang puasa Kamis dihidangkan berbuka. La ilaha illallah. Dari mana pitinya? Tidak akan terpitian dah. Tapi Allah tahu cara untuk menyelesaikannya. Baru masjid itu datang. Apalagi masjid kita tepi jalan dekat. Ini yang terjadi. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, berbuat dosa, kezaliman yang dibuatnya meninggalkan kaumnya dalam perut ikan. Nabi Yunus bermohon ampun kepada Allah sambil baca doa, dan doa itu menjadi zikir pagi dan petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka taubat Nabi Yunus pun diterima Allah. Kita bahkan Nabi Yunus, Pak, apa yang membuat hati kita keras sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Kita semua akui dosa di hadapan Allah. Maka saya berikan kata-kata, merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka akui dosa kita di hadapan Allah. Urusan sama Allah selesai, akui dosa di hadapan Allah. Urusan sesama manusia, kita minta maaf atas silap dan salah. Imam Malik suatu ketika pernah dipenjara oleh gubernur Madinah. Di dalam penjara Imam Malik dipukul oleh Al-Gojo. Pukulan pertama, pelipis sebelah kanannya mengeluarkan darah. Pukulan kedua, pelipis sebelah kirinya mengeluarkan darah. Pukulan ketiga, pipi sebelah kanannya mengeluarkan darah. Ketika dipukul, apa kata Imam Malik?
aku ikhlaskan ya Allah. Ketika dipukul yang kedua, apa kata Imam Malik? Aku rela ya Allah. Ketika dipukul yang ketiga, apa kata Imam Malik? Aku maafkan ya Allah. Murid Imam Malik mendengar gurunya berkata demikian. Apa kata muridnya? Wahai guru, kenapa setiap kali dipukul engkau ikhlaskan, setiap kali dipukul engkau maafkan, setiap kali dipukul engkau relakan? Apa yang terjadi wahai guru? Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, ketahuilah oleh engkau, kata Imam Malik, aku malu di hari kiamat. Kata Imam Malik, aku malu di hari kiamat bertemu dengan Nabi. Kalau seandainya ada umat Nabi yang masuk neraka gara-gara aku tidak maafkan kesalahannya. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Maafkan segala silap dan salah. Momentum yang baik, walaupun bukan sawal saja sebetulnya, setiap saat dan keadaan. Tapi momentum yang baik, hari yang baik, bulan yang baik, kita saling ikhlas mengikhlaskan di antara kita. Tidak ada lagi noda di antara kita, tidak ada lagi ujub di antara kita, tidak ada lagi iri hati, hasad dalam diri kita. Sama-sama kita mengikhlaskan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Ramadan yang kita jalani 1 bulan yang lalu juga menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang diputuskan Allah. Pak, Bu, saya ingatkan kepada kita bersama, Ramadan Sahrul Tarbiyah, Ramadan Sahrul Tazkiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Salah satu pendidikan dan latihannya agar kita ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya pandang apa yang ada dalam diri kita. Jangan kita kufur dengan nikmat hanya gara-gara memandang nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Makanya Bu, mohon maaf, kebiasaan ambo kalau hari raya Idul Fitri, raya pertama ke rumah ayah oma ambo, ke rumah mintu ambo. Hari raya kedua, ambo jalan ke rumah adik-beradik ayah, adik-beradik oma, adik-beradik mintuo. Lebaran ketiga, biasanya saya jalan ke rumah teman-teman saya. Tapi semenjak 2017 setelah corona, saya tak lagi jalan ke rumah teman-teman saya. Kenapa? Menjaga hati saya dan menjaga hati istri saya. Karena dulu, tahun 2007 boleh, ambo pernah berjalan raya ketiga, diteleponlah dek kawan, salah seorang pejabat di Provinsi Riau Eselon 2. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, zuhur kau ke rumah, makan bersama, ajak anak, ajak bini, kita makan bersama. Saya bilang, iyalah, berangkatlah kami sama-sama, sama orang rumah, sama bini, sama anak ambo. Maaf, umur saya sekarang 41 tahun, belum pernah saya melihat rumah sebesar itu. Rumah kawan gue ngeri godangnya. Lihat tu deh bapak, berapa godang halaman pekarangannya? 4.320 meter persegi. Itu luas pekarangan rumah. Jangan dibayangkan rumah awak kok perumnas kok, kelompok perumahan Olun Lunas. Nggak usah sombong. Kalau tanah awak masih ketek, tidak akan kayu ada. Itu 4.320 meter persegi. Masuklah mobil saya ke pagar rumahnya. Rupanya pagarnya itu Bu tinggi, tidak pakai security, pakai elektrik mesin. Jalan surang, terbuka surang. Masuklah ambo ke dalam. Turun kami sama istri sama anak, dibukalah ruang tamu. Sekali masuk ruang tamu, tekojui bini ambo. Apa dek tekojui? Di ruang tamu tu ada air terjun seperti lembah Anai. Apa kata bini ambo? Bang, natural rumahnya ya. Saya bilang, iyo. Masuk lo balik ke ruang tengah. Kami makan di meja batu. Di belakang ruang makan itu ada kitchen set. Belakang kitchen set ada bartender. Sebelah bartender ada meja biliar. Samping meja biliar ada room karaoke. Di belakang room karaoke ada kolam renang ukuran 20 kali 25. Orang kaya. Tapi saya biasa saja. Istri saya biasa saja. Lah selesai 2 jam di situ kami pulang. Naiklah ambo koto, bini ambo naiklah koto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami pun berangkat. Ketika akan berangkat, apa kata bini ambo? Bang, bontu itu buat rumah tu. Tu mulai tu. Nyo bini awak kau muncung ngecek ndak bau tak dah. Laki orang pejabat, laki kau tukang, maka muncung kau jago. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sampai kapan kita tidak mau bersyukur pada Allah? Saya ingin sampaikan buat kita bersama, uang 2 juta untuk hidup cukup, tapi uang 2 miliar untuk lifestyle gaya hidup takkan pernah cukup. Sampai kapan kita akan mensyukuri nikmat Allah? Makanya belajar kita qanaah, belajar kita menerima apa yang diputuskan Allah. Lebaran bukanlah ditandai dengan rumah baru, catnya baru, gordennya baru, permadaninya baru, toplesnya baru, bukan.
lebaran hasil kita Ramadan menjadikan diri kita ini. Maka dikatakan oleh Nabi, Ramadan bukan hanya mengajarkan kepada kita ibadah individual, Ramadan juga mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Ali bin Abi Thalib duduk sudah sholat asar bersama istrinya Fatimah di depan rumahnya. Saat itu dia sedang berpuasa. Datang tetangganya yang miskin. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam, kata Ali. Kata tetangganya, wahai Ali, adakah makanan 1 piring gandum di rumah kalian? Sudah 3 hari keluarga kami tidak makan. Kata Ali, Fatimah, ambil gandum di belakang. Diambillah oleh Fatimah. Sebelum diambil, Fatimah berbisik ke telinga suaminya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, 1 piring gandum di belakang, 1 piring satu-satunya makanan itu di rumah kita. Kalau diberikan dengan tetangga, tidak ada lagi yang bisa kita makan untuk berbuka. Itu satu-satunya makanan kita. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Tetangga itu pun pulang membawa sepiring gandum. Setelah tetangga itu pulang, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah dan menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, apa yang membuat engkau bersedih? Apakah kau sedih karena kehilangan 1 piring gandum? Apakah kau bersedih karena tidak ada lagi makanan di rumah ini? Apakah kau bersedih karena satu-satunya makanan untuk berbuka tidak ada lagi? Apa kata Ali? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan 1 piring gandum. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan malam ini. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Tahukah engkau apa yang aku tangiskan? Kata Ali, aku menangis kenapa tetangga itu yang lebih miskin lebih dulu datang ke rumah kita. Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Seperti itu wujud puasa mereka. Bukan hanya ibadah individual, tapi kepekaan sosial. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sanggupkah, tidak malukah diri kita mengaku beriman kepada Allah? Di balik kita berlebaran gonta-ganti pakaian, warna putih, warna kuning, warna coklat, warna biru, tapi ada tetangga sebelah rumah pakaiannya kusu dan kumal, karena tidak ada biaya untuk membelikan pakaian baru buat anak-anaknya. Tidak malukah kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah? Di balik meja makan kita gonta-ganti menu-menu makanan kita di Ramadan, di hari Syawal, tapi ada tetangga sebelah rumah yang membeli beras 1 kilogram berhutang di warung sebelah rumah. Tidak malukah kita kepada Allah mengatakan diri kita beriman? Di bulan Ramadan kita lebih suka melihat makanan kita basi di meja makan daripada harus memberikan kepada tetangga yang sebelah rumah. Subhanallah. Apa ini Ramadan yang diajarkan Nabi? Maka saya sampaikan buat kita bersama, ini momentum buat kita. Untuk apa? Untuk saling berbagi dalam kehidupan ini. Kita tidak diukur dari kaya atau tingginya pangkat jabatan kita, tapi diukur oleh Allah sejauh mana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang ke masjid belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia dia berpesan, wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu betulkanlah iman, perbaikilah amal, mintalah ampunan kepada Allah agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.